Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih dipanjangkan umur serta sehat jasmani rohani. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana fadilah sholat berjamaah subuh ini luar biasa pahalanya. Karena fi dhimmatillah, orang yang sholat berjamaah subuh ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh berjamaah disaksikan oleh dua kelompok malaikat siang dan malaikat malam, menyaksikan kita sholat berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah sama dengan sholat semalam suntuk, sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin disampaikan. Dan alhamdulillah, setelah sholat subuh doa bersama, kita mengadakan taklim yang ada hubungannya dengan tasawuf, di mana ilmu yang akan menyelamatkan ini tiga. Pertama, ilmu tauhid, untuk menyelamatkan hati kita dari kesyirikan. Yang telah dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita bertauhid dan bagaimana dahsyatnya syirik kepada Allah. Kedua, kita dapat panduan dari Al-Hadis, maka lahirlah ilmu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih juga dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara kita ibadah yang benar menurut ajaran Islam. Kemudian ilmu tazkiyatun nafsi, pembersihan hati. Ada saudara kita tidak mau nyebut ilmu tasawuf, tapi pengennya nyebut tazkiyatun nafsi aja. Tazkiyatun nafsi itu bahasa istilah lainnya adalah tasawuf, pembersih hati. Tazkiyatun nafsi juga untuk membersihkan jiwa, memberikan hati. Sama aja, cuma beda nama. Itu juga, gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya akhlak, jadi hubungannya dengan akhlak. Man tasawwaba man tafaqaha wa lam yatasawwab faqad tafasak. Barang siapa yang pandai ilmu syariat, Islamnya pandai tentang hukum Islam pandai, tapi nggak punya akhlak, itu bahasanya pasek namanya ya. Orang pasek. Pasek itu orang yang tahu hukum tapi nggak mau pakai hukum. Nah, maka adalah ilmu tasawuf, tazkiyatun nafsi, malu kepada Allah. Sifat malu, sifat takut, khosyah, sifat sifat takut, sifat malu, sifat cinta kepada Allah, itu sudah orang mutasawwifin, orang yang sudah hatinya sudah bersih. Kalau di hatinya takut kepada Allah, di mana saja berada, di masjid takut, di pasar takut, di kantor takut, di rumah takut, nah itu orang benar, itu tasawufnya benar. Tapi kalau kita takutnya lokal, di masjid takut, datang ke pasar nggak takut lagi, itu namanya takwanya takwa lokal itu. Belum kasupkeun supi belum. Nggak merasa dilihat lagi sama Allah. Di masjid mausu, anieup ngadoa ge menikeun ceurik gitu kan. Datang ke kantor, ke pasar, main-main lagi, bercanda lagi. Nah ini belum kasupkeun supi ya, belum bersih hatinya, masih terpengaruh dengan lingkungan. Hadirin kaum muslimin, manusia ini ada al-mutajalli di sini. Ada orang yang sudah tajalli. Yang sudah tajalli ini sudah melalui tahalli dan takholli. Ada orang di dunia ini masih terhijab dengan Allah. Manusia masih terhijab dengan Allah,
karena adanya dunia. Karena kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa wusul kepada Allah. Kita terjebak dari dunia untuk dunia. Kita terlena mencari harta untuk apa? Untuk harta lagi. Ada orang punya sawah. Punya sawah 10 hektar. Hasilnya yang 10 hektar itu dibelikan penggilingan padi. Sudah penggilingan padi, berasnya dijual lagi. Sudah dapat hasilnya beras dijual, beli sawah lagi. Itu dalam sindirannya Syekh Athaillah, kahimarin roha, seperti himar keledai yang membawa penggilingan putar ke situ lagi. Kan dulu kan penggilingan itu pakai didorong sama tenaga keledai, diputar. Nah, itu orang masih terhijab. Masih terhijab dengan keadaan. Ada lagi orang yang berputar dari kalau kamu ingin punya jabatan jadi lurah, jadi bupati harus punya uang 10 miliar, 24 miliar. Untuk apa? Untuk membeli suara. Sekarang suara itu mahal loh. Emas juga mahal, perak juga mahal. Jual ikan juga, jual beli ikan ada jadi duit. Tapi yang paling lucu, jual suara dapat duit. Hebat nggak coba? Nah, jual suara jadi duit. Nah, orang yang mendapatkan jabatan, karena mendapatkan jabatan, dia setelah jadi jabatan dalam 5 tahun itu harus mendapatkan uang seperti itu. Apalagi duitnya dapat hutang. Apalagi duitnya dapat ngahutang, ingin jadi jabatan, harus dibayar, cari duit lagi. Udah dapat 5 tahun, mikir lagi dia, pengen jadi jabatan lagi, cari duit lagi, untuk membeli sorak lagi. Itu namanya kahimari roha, seperti keledai yang memutarkan penggilingan yang melahirkan itu. Itulah di dunia. Tahta, harta, wanita, itu kan. Itu harta itu bisa beli tahta, bisa beli wanita. Nah itu. Nah di situ aja. Sekarang dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang begitu. Yang bikin ramai itu 3, tahta, harta, wanita. Antara Ukraina dengan Rusia itu 3, tahta dan harta. Gitu aja 2. Sekarang di Israel apa itu? Tahta, harta. Itu 2 aja bikin rame. Jadi hadirin kaum muslimin, kita terhijab dengan di situ. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kami. Fil afaqi, ini afaq ini apa? Alam semesta. Ini menampakkan dirinya Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan tanda-tandanya. Ada langit, ada bumi, sanurihim ayatina. Nih, tanda-tanda kudrat iradat kami. Aku ada. Dan inilah kudrat iradat kami. Gitu. Menciptakan jin manusia, inilah kudrat iradat kami. Itu afaq. Langit, bumi, itu afaq namanya. Kursi, aras, bintang, bulan, itulah aku akan perlihatkan, itulah kudratku, itulah iradatku. Kamu bisa mengenal aku fil afaqi karena engkau memikirkan ciptaan-ciptaanku. Jangan coba-coba kita mikirkan zat Allah, tidak bisa. Tidak akan tercapai kita mikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali-kali kalian memikirkan zat Allah, kata Nabi,
tapi bikinlah ciptaannya, langit, bumi, tufil afak. Bagaimana terbit matahari setiap pagi, bulan, bintang, ya angin, gunung-gunung, itu adalah kamu harus pikirkan. Ketika kamu punya pikiran positif, kamu tidak akan pernah berpikir bagaimana rupa zat Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan diri sendiri, wapi anfusihim. Di dalam diri kita, kalau kita tanya, manusia itu ada dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Tapi kalau unsur jasmani bisa dilihat. Mata, ini mata, nampak, bisa dipegang. Ini apa? Telinga, bisa dipegang. Ini apa? Hidung, bisa dipegang. Rupa hidung tahu. Ini tangan, kelihatan. Kaki kelihatan, kulit kelihatan. Jantung bisa kita lihat, bahkan dijual belikan kan. Ada ginjal dijual belikan, ada nampak. Ginjal ada nampak. Wafi anfusikum, di dalam dirimu ada misteri. Kalau ditanya bagaimana rupa, ditanya orang hidup, ditanya kamu ada nyawanya, ada ruh, ada. Bagaimana rupa ruh kamu? Ayo, bisa jawab gak kira-kira? Roh itu rupanya bagaimana? Kalau seluruh tubuh kita itu bisa jawab, anggota tubuh kita yang 5 anggota yang panca indera ini bisa kita jawab. Ada mata, ada telinga ya, ada hidung. Rupanya juga bisa. Kalau kita ditanya, kamu ada nyawa? Ada. Di mana letaknya nyawa? Dan bagaimana rupanya nyawa? Nggak ada yang bisa, Pak. Ada yang bisa? Ada. Rupanya nggak tahu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Memikirkan dirimu juga penuh dengan misteri. Hesek ngajawabna. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak akan berikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit saja. Maka kita harus berdoa setiap saat, wa qur rabbi zidni sebab cek Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, ini masalah hijab. Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana manusia bisa tergambar untuk menghijab kepada Allah sesuatu makhluk, padahal wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai', padahal Allah menampakkan di dalam segala sesuatu. Hatta stadalla al-insadilun bil asya kama qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaq. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terhijab dari kita, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam alam semesta isi. Bahkan wa fi anfusihim, di dalam diri kita tidak bisa ada alasan kita untuk terhijab. Kemudian di sini kaifa yatasawwaru syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'. Tadi adhara, sekarang dhahara, sekarang dhahara lagi. Bagaimana mungkin tergambar terhijabnya sesuatu sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah zahir di dalam segala sesuatu. Di dalam fi kulli syai'in, di sini fi kulli syai'in. Allahu akbar. Idh huwal mutajalli fiha bimahasini sifati wasma'ihi. Karena manusia yang sudah tajalli, yang sudah nampak keyakinan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah merasakan sifat-sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu kan? Ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Kalau tahu hakikat Ar-Rahman, tahu hakikat Ar-Rahim, maha kasih tanpa pilih kasih. Ar-Rahim, Allah maha sayang kepada hambanya nanti di akhirat untuk selama-lamanya. Kemudian kita sudah mengenal asma Allah, sifat Allah dan asma Allah. Insya Allah kita tidak terhalang dengan adanya sesuatu. Kita melihat langit, tidak terjebak itu langit, tapi kita di hati langsung tembus kepada pencipta langit.
Beda. Orang yang sudah tajalli, yang belum tajalli itu beda. Kita lihat orang Jepang, hebat. Jepang itu luar biasa. Jepang aja disebut, mobilnya mewah. Dari mulai Datsun, Daihatsu, mobil Toyota, mobil apalagi Honda, Alphard, terus Alpayer, Robinson. Jadi terjebak dengan produk dan manusianya. Sedangkan orang yang sudah tajalli, hilang itu. Kemewahan Jepang, kemewahan produk Jepang itu, orang tajalli itu langsung siapa penciptanya. Begitu beda. Kalau kita kan mengagumi, lihat produk Amerika, hebat Amerika, Kalau orang tajalli, Allah hebat. Gitu, beda ya? Beda nggak? Orang awam bilang, orang yang terhijab bilang seluruh produk-produk Jepang dipuji semua, hebat. Mobil Eropa, orang Eropa hebat. Mobil Ford bagus, mobil produk Jerman bagus. Jerman dipuji, Jepang dipuji, tapi bagi orang yang sudah tajalli, itu semuanya panah, yang ada hanya Allah. Jepang nggak bisa bikin mobil kalau nggak bisa diciptakan manusia. Manusia itu tidak pernah ada kalau tidak diadakan oleh yang maha ada, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Makanya kita banyak kageloan ku mobil, kageloan ku awewe, ini kan kageloan ku jabatan. Eta jelema keur sasar, keur poek eta. Al-kaunu zulmah, dalam kegelapan. Sedangkan orang yang sudah tajalli tidak terkesan sedikit pun dengan apa yang kita lihat. Subhanallah. Kenapa? Wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Gitu kan? Walidzalika kana apa namanya? Idzi huwal mutajalli fiha bi mahasini sifatihi wa asma'ihi. Orang yang sudah tajalli, yang sudah benar-benar makrifat kepada Allah, yang adalah sifat Allah dan asma Allah. Tanpa adanya Allah tidak mungkin itu Jepang ada. Tanpa adanya kudrat iradat Allah, Amerika tidak bisa ada, mobil tidak bisa ada. Semuanya yang mengadakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, la maujuda illallah. Terus sini lagi, kaifa yatasawwara ajibahu syai'un wa huwa alladzi dhahara kulli syai'. Ay fi turi dzalika syai' wa lidzalika kana sajidan lahu wa musbihan bihamdihi walakinna la nafqahu dzalika. Coba hadirin kaum muslimin, ternyata langit, bumi, pepohonan bertasbih. Ayo, langit, bumi bertasbih. Mana dalilnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dalam ayat lain, seluruh makhluk yang ada semua bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Begitu. Walidzalika kana sajidan wa musabbihan bihamdi walakin la nafqahu dzalika, tetapi kita tidak paham bagaimana ini syai'un bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalah sama tangkal-tangkal, kalah sama semut. Ya. Kalah dengan apa lagi? Kalah dengan binatang-binatang melata yang ada di langit di bumi, kalah dengan bintang, kalah dengan bulan. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita mau mendengarkan pepohonan bertasbih, la nafqahu dzalika. Kita tidak paham tasbih mereka. Ya, kita kalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka di sini kaifa yatasawwar wajibu syaun wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'. Kaifa yatasawwar syaun wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'. Tadi ma fi kulli syai', di sini li kulli syai'. Kalau fi kulli syai' hubungannya dengan sifat Allah dan asma Allah, sedangkan alladzi dhahara li kulli syai'in hubungannya dengan tasbihnya pada makhluk Allah Subhanahu wa taala.
mujinya Allah, mukhlinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pertanyaan dari Syekh Athaillah, bagaimana manusia bisa terhijab dengan sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan segala sesuatu. Tuh satu ya. Kemudian apa lagi? Kaifa yatarjum syai'un wa huwa dzahir qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana manusia bisa terhijab dengan sesuatu padahal Allah nampak sebelum ada sesuatu. Sebelum langit, bumi, Allah sudah mempunyai sifat dzahir. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah punya sifat dzahir, asma din asmaul husna adz-dzahiru al-batin. Allah nampak. Cuma nampaknya Allah beda dengan nampaknya kita. Kita nampak. Ketika tanya sama Allah, Allah nampak, tapi beda dengan nampak saya. Mukhalafatun lil awadis. Begitu. Apakah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dzahir nampak? Punya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan langit dan bumi. Karena manusia, bumi, langit semua itu didahului dengan tidak ada. Apakah bumi pernah tidak ada? Pernah. Langit pernah tidak ada? Pernah. Sebelum diciptakan Allah nggak ada langit, nggak ada kata langit, langitnya nggak ada kata langit. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan, belum ada. Bulan, nama bulannya nggak ada. Bulannya nggak ada, nama bulannya juga nggak ada. Pernah tidak ada. Makhluk itu semuanya pernah tidak ada. Tetapi Allah wujudul wujud al-awalu al-akhir, Allah Subhanahu wa taala wajib ada, tidak didahului dengan tidak ada. Allah itu adanya tidak didahului dengan tidak ada. Tetapi kita adanya, kita didahului dengan tidak ada. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala Allahu azalan wa abadan, azali dan abadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat zahir. Zahirnya kita di alam dunia dengan nampaknya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat zahir. Tetapi Allah batin. Ongkoh zahir, ongkoh batin. Coba saat bingung deh. Allah batin. Allah zahir, Allah batin. Untuk menampakkan, mengejar keberadaan Allah, seluruh anggota kita yang ada, yang 5 panca indera ini nggak bisa mencapai untuk mencapai Allah. Untuk apa namanya? Untuk melihat Allah nggak bisa, karena Allah batin. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tapi kita punya akal. Siapa yang mengatakan adanya Allah? Kata mata nggak kelihatan, telinga nggak kedengeran, dirasa nggak kelihatan. Yang mengatakan adanya Allah adalah akal kita. Akal yang didasari dengan iman. Karena kalau punya akal wungkul, kalau nggak punya iman nggak bisa, nggak percaya. Orang ateis bilang, saya nggak percaya adanya Tuhan. Nggak ada. Jadi langit bumi katanya jadi sendiri. Waktu Zakir Naik mengadakan silaturahmi kunjungan ke Jepang, ada seorang wanita mengatakan, saya tidak percaya sama Tuhan. Jadi gitu, belak-belakan aja. Seorang wanita dialog dengan Zakir Naik. Sebelum ngomong, saya nggak percaya Tuhan. Jadi gitu, dialog tuh coba. Nah, sampai hari ini banyak orang termasuk komunis. Yang kita takuti di negeri kita itu adalah ideologi komunis. Yang tidak percaya adanya Tuhan. Makanya orang komunis nggak bisa berdiam di Indonesia, karena komunis itu meniadakan Tuhan, percaya ke Allah gitu. Maka kalau komunis itu sudah dibubarkan di zaman Pak Harto dan bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Litahaqquqi hadzal ismi lahu azalan wa abadan. Allah Subhanahu wa taala dinampakkan ngagobogaan sifat dohir dengan sifat nampak samemeh aya perkara sabab Allah Subhanahu wa taala ngabogaan sifat azaliyun abadiyun. Azali abadi. Ayana eueuh mimitina akhirna tungtungna. Ai surga mah aya mimitina tapi eueuh tungtungna. Khalidina fiha abada. Tapi kakenaan sifat ruksak ngan ku Allah ngejijangikeun surga teh abadi. Abadal abidin khalidina khalidina fi abada. Fi abada. Tapi ada seorang yang agak nakal sedikit, orang nakal, bukan kiai, bukan ustad gitu. Bahkan surga neraka tidak abadi gitu. Dalilna naon bawa teu kaharti. Padahal ku Al-Quran dijelaskan khalidina fiha abada. Karena dia bukan ulama, bukan ustadz, dia tidak kompromi dengan hadis, tidak kompromi dengan ulama, dia mengatakan surga dan neraka tidak abadi, akan ruksak. Memang surga jeung neraka itu kasifatan ruksak, tapi Allah janjikan tidak akan dirusak begitu. Yang tidak akan rusak itu kan sudah dijelaskan apa-apa raun, aras, kolam, surga, neraka, apa lagi? Gitu kan? Tungir, tahu tungir? Tungir. Ayat 7. Eta jelema anu ayat nama pangkat nama naon wae eta geus teu muncul eta, loba nu nyerang rupana. Kemudian ada lagi orang yang juga bilang bahwa siksa kubur enggak ada katanya. Tapi ternyata latar belakangnya bukan ustadz, bukan kiai, bukan. Dia sebagai dokter nuklir apa tuh pokoknya bagian hubungan dengan nuklir pokoknya. Kacau itu orang. Berani dia menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis, tidak kompromi dengan para ulama, tidak kompromi dengan otaknya sendiri. Baca Quran, tanyain sama otak sendiri. Baca hadis, tanyain otak sendiri. Sampai dia bilang bahwa ajab kubur tidak ada. Kenapa? Karena Quran hadisnya tidak bertanya kepada ulama gitu. Kalau kita kan pakai ulama gitu. Nah gitu. Nah, kembali kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ngabogaan sifat dohir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ngagaduan sifat azaliyun abadiyun. Udah istirahat belum? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Jadi hadirin kaum muslimin, kemudian setelah apa lagi? Ini kayak tasawaru banyak ya. Kayak tasawaru, bagaimana bisa tasawur, bisa tergambar. Allah bisa, sesuatu bisa menghijab kepada Allah. Wa huwa azharu min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan dari segala sesuatu. Ini kalimatnya digocek ya. Dzahara fi kulli syai'in. Kemudian alladzi dzahara fi kulli syai'in. Alladzi dzahara fi kulli syai'in. Kemudian ada lagi alladzi dzahara li kulli syai'in. Ada lagi alladzi wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Nah, yang terakhir nih. Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa azharu fi kulli syai'. Bagaimana manusia berpikir tergambar ini makhluk bisa menghijab kepada Allah, padahal Allah yang menampakkan dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu. Li'annal wujuda azharu minal adam ala kulli has. Karena wujudnya adalah bisa menampakkan daripada Adam. Jadi Allah Ta'ala mah wujud wajib wujudna, mustahil adamna. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajibul wujud wajib adana, mustahil tidak ada. Jadi sifat 20 itu ngabogaan lalawanan wujud, lalawana Adam. Adam artinya tidak ada, hidam. Bako, muhalafatul lil hawadis itu ada itunya, ada lawannya gitu, sampai ada 40 ya. Jadi hadirin kaum muslimin, kalau sudah manusia sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada
meyakinkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala kidam bako, dan Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyampaikan pengertian kepada kita bahwa makhluk ini didahului dengan tidak ada. Nampaknya Allah Subhanahu wa taala sekaligus memberikan pengertian kepada kita bahwa kita itu pernah tidak ada. Langit pernah tidak ada, bumi pernah tidak ada, sedangkan Allah tidak didahului dengan tidak ada. Kemudian, ini kalau ngaji dulu dekat guru saya itu bulak balik. Kaifa yatasawwaru jubusan wa huwal wahidul laidza lasamahun. Bagaimana manusia terhijab dengan sesuatu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal dan tidak ada yang menyertainya. Masyiwahu adamun wala la wujudalahu ala tahqiq. Jadi hadirin kaum muslimin, kita ini juga harus berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhijab dengan makhluk, dengan sesuatu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak ada serta baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Allah tidak ada mensyarikatkan. Sedikit pun langit tidak bisa disyarikatkan dengan Allah. Bumi tidak bisa disyarikatkan dengan Allah. Apalagi manusia tidak bisa disyarikatkan dengan Allah. Aras, kursi tidak bisa disyarikatkan dengan Allah. Sampai hari ini kan nggak ada putusnya ya, nggak ada putus. Bahwa ada yang mengatakan Allah di atas aras, gitu kan? Ada lagi bagi ahli sunnah wal jamaah pengertian daripada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, Allah bukan ada di aras, tapi Allah yang mengurus aras. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sampai hari ini, sampai hari kiamat juga tetap ada dua pendapat bahwa Allah ada di aras, di atas aras. Tapi ada ulama yang bertakwil bahwa aras itu bukan tempat diamnya Allah, tapi Allah yang mengurus aras. Bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditafsirkan dengan lafaz hakiki, tapi harus dengan takwil. Sampai kapan? Sampai hari kiamat manusia ada dua versi. Seperti dua versinya kunut bid'ah dan kunut tidak bid'ah. Padahal dalilnya ada. Nah, di sini hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab. Bagi orang marifat itu tidak terhijab Allah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal. Allah Subhanahu wa taala tidak disertai dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun daripada makhluk. Awas. Ini yang paling dahsyat nih. Wa kaifa yatasawwaru asya'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana manusia terhijab dengan makhluk, dengan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan aqrabu min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat leher. Apakah dekatnya? Apa ini yang dekat? Zatnya apa-apa? Bukan. Ilmunya. Innallaha qaribu minal muhsinin. Maka Imam Jalaluddin Sa'id itu mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bil alam yasudu. Bukan zatnya yang lebih, tapi dengan bi ilmihi, dengan ilmunya. Paham? Kita lihat Mekah, dengan Mekah pakai ilmu, langsung pakai apa? Kamera, bisa langsung kamera. Namanya apa? Video call. Kita bisa melihat Mekah sekarang jarak jauh, tapi jadi dekat. Menurut mata kita Mekah itu dekat. Asal pakai apa? Asal pakai video call. Dulu mah namanya bukan bukan video call, keren. 3G. Pakai 3G, mahal 7 juta. Sekarang mah nggak usah 7 juta, video call juga bisa sekarang. Gitu, ngobrol berdua. Halo, kamu di mana? Di Amerika. Siang malam katanya. Berdua ngobrol. Dekat ya? Dekat. Menurut mata kita dekat. Nah, hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala
ketika Jalaluddin Suyuti menafsirkan fa ini qarib ay fa ini qarib bi ilmi, dengan ilmu, bukan dengan jasadnya, bukan tajasum. Allah dekat dengan manusia, nggak ada. Allah tidak tajasum, Allah tidak berjisim. Mukhalafatul lil hawadisi walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ada aliran sesat, nanti tanya sama ini Gus Romli apa tuh, yang nggak suka dengan orang itu, apa nama siapa ya, Agus Romli, Kiai Romli, Agus apa tuh, ingat nggak? Dia itu punya kitab aliran sesat, tapi dia ngaku Islam, bahwa Tuhan itu laki-laki, tingginya 30 meter, coba ada, tingginya 30 meter, jadi ditajasumkan, dibayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia punya dalil bahwa Tuhan itu umurnya tingginya 30 meter katanya, laki-laki, gelo tuh coba tajasum, edan Allah, tapi ngaku Islam. Nah ini pengertian akrobu. Maka di sini bagaimana kita bisa terbayang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang dengan sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akrobu ilaika min kulli syai'in, lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Nah ini min akrobu min hablil warid. Subhanallah. Nah ini hadirin kaum muslimin, memang yang paling pelik diantara hikam ini kalimat ini. Kita harus ngaji tauhid dulu ya, tauhidnya biar matang dulu, mengenal wujud kidam bako muhalafatul hadis gambi nafsi. Insya Allah kita berbicara dengan ayat ini, kalimat ini connect. Kalau kita belum ngaji tauhid, nggak, kurang connect. Harus pakai. Mudah-mudahan suatu saat kita paham apa yang kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu belum? Udah isra. Wah, sholat isra di bawah udah batal. Nah.